أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan sekitar masalah salat malam, dan kali ini apakah sebaiknya salat malam itu dikerjakan di masjid atau di rumah. Sebelum kepada pembahasan, saya ingin berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberi petunjuk pertolongannya, diberi petunjuk dan perlindungannya, dimudahkan segala urusan kita, dikuatkan kita untuk melaksanakan syariat-syariatnya sesuai dengan contoh yang dicontohkan Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan Rasul, dan mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita Allah berkenan mengabulkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kepada pembahasan, saya bacakan dulu dalil-dalil yang berkenaan dengan pembahasan saya. Tapi sekali lagi saya hanya akan bisa membaca tarjamahnya, karena kalau saya harus membaca teksnya, mata saya sudah tidak mampu, walaupun dengan kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat di rumahnya 4 rakaat sebelum duhur. Ini salat rawatib ya. Lalu beliau keluar ke masjid untuk salat duhur dengan berjamaah. Setelah itu beliau pulang lalu salat di rumah 2 rakaat. Beliau lalu salat maghrib. Di sini tidak menyebutkan salat asar karena ini memang khusus rawatib ya.
Beliau lalu salat maghrib dengan berjamaah, lalu pulang, kemudian salat sunat 2 rakaat di rumah. Beliau salat isya dengan berjamaah, lalu pulang ke rumah, kemudian salat sunat 2 rakaat. Beliau biasanya salat sunat di malam hari 9 rakaat yang di dalamnya ada salat witir. Ini menceritakan salat Rasulullah tentang rawatib dan sekaligus salat malam Rasulullah. Setelah fajar terbit, beliau melakukan salat sunat 2 rakaat, yaitu salat sunat fajar. Hadis berikutnya, ini tentang hadis yang kemarin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Saya bacakan pada akhirnya saja. Lalu mereka mengeraskan suara, ini potongannya ya, dan mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar mendatangi mereka dengan agak marah. Lalu bersabda kepada mereka, "Kalian selalu berbuat seperti ini di masjid, sehingga aku khawatir kalau salat yang kalian lakukan ini akan diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Lakukanlah salat di rumahmu masing-masing, karena sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat fardu." Ini perintah. Kalau menurut saya, ini perintah. Saya bisa bacakan potongan teks hadisnya. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Bentuknya ini perintah ya, kalau tidak salah saya ya. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah selesai mengerjakan salat fardu di masjid, hendaklah kalian memberi bagian salat sunat untuk rumahnya, karena Allah selalu menjadikan kebaikan di rumah kalian karena sebab salatnya. Maksudnya salat sunat ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan dari Zurarah bahwa Sa'ad bin Hisam pergi ke Madinah. Lalu dia menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan salat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sudilah engkau, aku tunjukkan orang yang paling tahu tentang salat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'ad,
siapakah dia? Jawab Ibnu Abbas, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha datanglah kepadanya lalu bertanyalah. Ini kalau menurut saya ya, ini bukti yang pertama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gemar salat witir di masjid. Ini buktinya. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gemar salat tarawih di masjid, maka Ibnu Abbas ini bukan hanya paham, beliau mungkin hatam mungkin. Tapi apa yang ada ketika Sa'ad bin Hisham tanya kepada Ibnu Abbas menunjuk Sa'ad bin Hisham untuk datang kepada Sayyidah Aisyah. Ini juga bukti mengapa Ibnu Abbas menunjuk Sayyidah Aisyah, karena salat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu bersama istrinya. Jadi bukan sahabat yang lain, bukan di masjid, tapi di rumah. Makanya Sayyidah Aisyah tegas mengatakan, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam, baik di malam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak melebihi 11 rakaat. Sebagaimana hadis yang pernah saya bacakan. Ini bukti, dua bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak gemar. Bahkan kalau menurut penelusuran saya, bukan hanya tidak gemar, tapi beliau tidak pernah salat tarawih di masjid. Ya padahal masjidnya dekat ya. Kan kalau kita istrinya ada beberapa di sekitar masjid, kalau salat berjamaah di masjid kan istrinya juga bisa ikut. Tapi karena ketidaksukaan Rasulullah, mungkin Rasulullah ingin umatnya ini tidak salat sunat di masjid, maka beliau hanya salat berjamaah bersama istrinya. Ya kalau di rumah ada keluarga lain misalnya gabung, itu boleh. Karena pernah Ibnu Abbas nginep di rumah Sayyidah Maimunah, Rasulullah salat malam, beliau juga gabung, boleh, tidak masalah. Tapi kalau di masjid, sepanjang penelusuran saya, ya mohon maaf ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, kok tidak pernah ketemu saya. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat tarawih di masjid, yaitu tanggal 23 dan 25 Ramadan, itu pun ngumpet-ngumpet Rasulullah. Ini bukti bahwa Rasulullah tidak ingin sahabatnya itu ikut bermakmum. Rasulullah bikin bilik ngumpet. Tapi ya dasar sahabat memang ngalap berkahnya kepada Rasulullah. Mereka masih nyuri-nyuri salat di luar bilik bermakmum kepada Rasulullah. Sekali lagi dapat saya katakan, itu bukan salat berjamaah Rasulullah. Karena Rasulullah sejatinya itu salat sendiri. Seandainya niatnya dilafatkan, beliau tidak mengatakan imaman.
Tapi makmum tetap bermakmum, sahabat tetap bermakmum. Dan Rasulullah tidak melarang. Jadi bukan larangan yang hukumnya haram, bukan. Tapi mungkin tidak suka, tapi tidak sukanya itu luar biasa. Sampai bikin bilik, sampai waktu saya sekolah dulu, itu keterangan guru saya, pada malam kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada sahabat bermakmum di luar bilik, beliau langsung meninggalkan sahabat, masuk rumah, dan menyelesaikan salatnya di rumah. Mungkin ada yang tanya, kok tahu sahabat kalau Rasulullah menyelesaikan salatnya di rumah? Ya tahu dong. Karena kan salat malam itu ada cirinya ya. Biasanya cirinya terakhir itu salat ganjil, salat 1 rakaat misalnya. Lah di situ belum dilaksanakan salat ganjil itu, sahabat Rasulullah langsung buru-buru meninggalkan sahabat, masuk rumah. Kan berarti beliau menuntaskan salatnya di rumah. Allahu a'lam, mungkin ini ada di hadis-hadis lain dalilnya. Tapi karena keterbatasan ilmu saya, jadi saya tidak tahu dalilnya. Tapi itulah yang dijelaskan, yang diterangkan guru saya waktu saya sekolah dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini seperti video saya yang kemarin, nampaknya saya harus keluar juga dari jumhur. Seperti video saya yang kemarin, bahwa Rasulullah mengatakan takut diwajibkan oleh Allah. Di hadis lain Rasulullah mengatakan takut umat menganggap bahwa salat tarawih itu dianggap wajib oleh umat. Nampaknya jumhur kan memilih yang takut diwajibkan oleh Allah. Saya keluar, saya memilih berada di luar jumhur. Karena apa? Karena menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada dalam salat tarawih, dalam salat tahajud. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau seandainya benar-benar Allah berkehendak mewajibkan salat itu, maka itu tidak akan membebani kita. Karena apa? Karena Rasulullah telah memberi contoh. Rasulullah pernah salat hanya 1 rakaat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagian pula waktunya juga bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Kembali kepada pembahasan kali ini, yaitu tentang perintah Rasulullah. Fasallu fi buyutikum fa inna khairas salati salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah. Lalu ada tadi anjuran. Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat fardu di masjid, hendaklah kalian memberi bagian
salat sunat di rumahnya. Ini nampaknya anjuran ya. Karena Allah ingin memberi kebaikan di rumah karena sebab salat sunatnya. Ini anjuran, jadi perintah sudah diperintahkan, anjuran sudah dianjurkan. Tadi di hadis yang pertama, Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah salat sunat 4 rakaat sebelum duhur di rumah, kemudian pergi ke masjid salat wajib, lalu pulang salat sunat di rumah 2 rakaat, kemudian pada waktu maghrib salat wajib di masjid, lalu pulang salat sunnah 2 rakaat di rumah, kemudian pada waktu isya Rasulullah salat wajib di masjid, lalu pulang, kemudian salat sunat 2 rakaat di rumah, kemudian pada waktu subuh Rasulullah salat 2 rakaat fajar di rumah. Ini semua jerih payah Rasulullah memberi contoh bahwa betapa beliau itu ingin. Rasulullah menginginkan kita agar kita mau salat sunat di rumah, bukan di masjid. Bahkan di hadis ini juga disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau itu salat malam 9 rakaat di rumah. Ini kan salat 9 rakaat ini kan salat malam. Jadi salat rawatib, salat malam, itu semua Rasulullah kerjakan di masjid, di rumah. Tentu yang agak memberatkan ya kalau salat ba'diyah ya. Sudah enak-enak salat di masjid, ngimami jamaah. Seandainya langsung bangkit di situ salat sunat 2 rakaat kan lebih ringan sepertinya. Ini enggak. Rasulullah pulang dan salat sunatnya dikerjakan di rumah. Ini betapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh menuntun kita agar kita mau salat sunat di rumah. Baik salat baik salat rawatib maupun salat malam. Ya tentu seperti yang saya katakan, kalau salat rawatib khususnya yang ba'diyah, ya tentu hitung-hitung. Kalau rumahnya jauh dari masjid ya mendingan atau sebaiknya salat di masjid. Saya pikir seperti itu. Ada hadis lain saya bacakan. Telah berkata Abu Dzar, kami telah puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang malam bersama kami hingga tinggal 7 hari dari bulan Ramadan. Tinggal 7 hari ini kan tanggal 23. Maka beliau sembahyang bersama kami hingga lewat 1/3 malam. Kemudian tidak beliau sembahyang lagi bersama kami pada malam yang ke-6-nya. Tetapi beliau sembahyang bersama kami pada malam yang ke-5. Maksudnya tanggal 25 hingga lewat setengah malam. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat ya kepada kita, lalu ini ditulis di mana-mana sehingga terbentuk opini seolah-olah Rasulullah ini gemar salat tarawih di masjid. Padahal di sini disebutkan hanya tanggal 23 dan 25. Itu pun Rasulullah tidak imaman. Apakah sama tidak imaman ada makmum dengan imam yang ditunjuk?
makmum lalu ikut. Sebagaimana yang dicetuskan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Padahal sunnah dari Rasulullah tidak pernah ada imam. Rasulullah tidak pernah mengimami sahabat. Rasulullah salat sendiri. Hanya sahabat nyuri-nyuri makmum di belakang Rasulullah. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, telah berkata Sayyidah Aisyah bahwa Nabi SAW pernah sembahyang malam di masjid. Maka orang-orang ramai turut sembahyang dengan beliau. Dan beliau sembahyang lagi pada malam yang keduanya dengan beberapa banyak orang. Kemudian orang-orang berkumpul pada malam yang ketiga dan keempat. Tetapi beliau tidak keluar kepada mereka. Pada esok paginya, Rasulullah SAW berkata, "Aku telah lihat kalian berkumpul, tetapi aku tidak keluar pada kalian. Bukan karena apa-apa, melainkan lantaran takut akan diwajibkan salat berjamaah itu atas kalian." Sayyidah Aisyah menambahkan, yang demikian itu adalah pada bulan Ramadan. Lalu hadis yang selanjutnya, artinya, telah berkata Abdurrahman bin Abdul Qari, "Saya pernah pergi bersama Umar bin Khattab di malam Ramadan ke masjid. Tiba-tiba orang-orang berpuak-puak, bercerai-cerai, yaitu ada yang sembahyang sendiri." Nah ini, baik di zaman Rasulullah maupun detik-detik pada pencetusan salat berjamaah di masjid, ini sahabat masih salat sendiri. Di sini dilafatkan yusallir rajulu li nafsihi. Bersalat seorang laki-laki untuk dirinya, artinya tidak imaman. Lalu beberapa orang ikut dia sembahyang. Lah ini persis kasusnya seperti kasus yang di zaman Rasulullah. Tapi imamnya tidak imaman. Maka Umar berkata, "Aku fikir." Lah ini murni ya, ini pemikiran sahabat Umar. "Aku fikir bahwa kalau aku kumpulkan orang-orang ini dengan satu imam, tentu lebih baik." Ini menurut sahabat Umar. Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti ini. Kemudian ia kumpulkan mereka dan ia jadikan Ubay bin Ka'ab imam bagi mereka. Sesudah itu pada satu malam lain, saya keluar bersama Umar. Di waktu itu orang-orang sedang sembahyang menurut satu imam itu. Maka Umar berkata, "Berjamaah begini sebaik-baik bid'ah." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati hadis-hadis tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah,
yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu salat sunat di rumah. Kalau kita memang ingin disayangi Allah, kita ingin dicintai Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mentaati Rasul, bukan mentaati sahabat. Apalagi sahabat itu sendiri yang mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Sahabat itu tidak mengatakan ni'mas sunnatu hadhihi. Tapi sahabat itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Lah ini kenapa kok seperti itu? Ya ini kalau menurut saya, inilah qadarullah. Agar kita melek. Bukan malah terlelap terus menerus sehingga salat malam kita di masjid ya mengikuti tuntunan sahabat Umar. Padahal kalau mengikuti tuntunan Rasulullah, salat malam, salat rawatib itu di rumah. Ya gimana ya? Contoh imaman di masjid tidak dicontohkan Rasulullah, lalu sahabat Umar membentuk imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah, menganjurkan, memberi contoh salat sunat di masjid, lalu sahabat Umar mempromosikan salat tarawih di masjid. Lah ini yang paling menyedihkan kalau menurut saya, mohon maaf. Sudah beliau sendiri yang mengatakan bid'ah. Kita-kitanya membela bahwa itu sunnah. Nah ini kan keblinger ya. Di mana ini korsletingnya? Rasulullah mengatakan suruh salat di rumah, sahabat Umar mempromosikan salat di masjid. Lah itu pada malam itu sahabat-sahabat yang iktikaf. Boleh kalau iktikaf salat tarawih di masjid. Tapi tetap tidak boleh ada imam karena sama sekali tidak ada contoh. Artinya harus salatnya munfarid sendiri-sendiri. Saya tidak ngerti, saya tidak paham, tapi ya saya tidak bisa mempengaruhi Bapak Ibu saudara-saudara karena perintahnya fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Bukan fasallu ayyuhan nas fi masajidikum. Tidak ada itu. Tapi ya karena bid'ah ini memang sakti mandraguna ya. Dari pernyataan sahabat Umar ini, saya tidak tahu sudah berapa banyak bid'ah yang muncul di muka bumi ini. Bahkan teman-teman yang komitmen untuk meninggalkan bid'ah, malah berbandong-bandong. Istri dan anaknya dibawa ke masjid. Ini kan, luar biasa. Di mana sunnah ini tenggelam, sementara bid'ah yang nyala. Luar biasa ini. Jadi mohon Bapak Ibu, terutama para pemerhati, ayo meleklah. Tapi mohon maaf, mungkin Bapak Ibu itu ada alasan yang lebih prinsip ya. Tapi kalau saya sendiri sudah dari dulu. Saya nikah dulu tahun 77, yaitu Agustus 77. Kalau tidak salah tanggal 8 atau tanggal 10 Agustus.
Tapi yang saya ingat tanggal 25 Syakban, hari Rabu, yaitu tahun 77. Tanggal 25 Syakban 1977, saya dinikahkan oleh ibu saya, dan sejak saat itu saya sudah berhenti salat tarawih ke masjid. Mengapa? Keterangan guru saya yang mengatakan Rasulullah sebegitu tidak sukanya salat berjamaah di masjid, sampai pada malam kedua Rasulullah tahu bahwa ada sahabat bermakmum di belakangnya. Rasulullah buru-buru meninggalkan mereka, masuk rumah dan menyelesaikan salatnya di rumah. Maka itu ya, sejak saya nikah saya salat di rumah bersama istri, lama-lama tambah anak, lama sekarang tambah cucu. Sebentar lagi cucu saya mau melahirkan, mohon doanya ya, mudah-mudahan mau salat tarawih di rumah bersama saya. Tapi tidak semua keluarga. Tidak semua keluarga ya. Anaknya keluarga ya bukan anak saya ya. Anaknya keluarga yang laki-laki dan menantu saya yang laki-laki itu salatnya ke masjid, baik salat tarawih maupun salat hari raya. Saya tidak pernah mengutak-atik mereka karena saya telah memberi contoh. Jadi tanggung jawab saya, anfusakum wa ahlikum nara, saya hanya bisa memberi contoh bahwa saya sendiri salat di rumah, dan kalau hari raya saya salat ke lapangan bersama istri dan anak dan cucu saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan, cucu saya yang perempuan. Jadi yang lain yang laki-laki, tapi alhamdulillahnya menantu saya, suami dari cucu saya, itu ikut saya ke lapangan. Dan salat tarawihnya juga ikut saya di rumah. Mengapa saya tidak mengutak-atik yang salat ke masjid? Ya karena saya ini kan bukan sumber kebenaran ya. Saya tidak ingin disalahkan kalau ternyata saya ini salah. Makanya saya harap Bapak Ibu tidak langsung mengikuti saya. Bahkan jangan mengikuti saya. Jangan mengikuti pembahasan saya. Kalau menurut Bapak Ibu ada benarnya, silahkan Bapak Ibu baca-baca sendiri, ikut-ikut sendiri, jangan ikut saya. Saya ini hanya iseng. Saya ini hanya ingin menumpahkan apa yang ada di otak saya. Saya tidak ada niatan untuk bikin video seperti ini, tidak ada. Saya bikin channel, niatnya ingin ngevlog anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar saya. Tapi qadarullah, tidak satupun yang mereka yang mau di-upload ke YouTube. Kalau mau dibantu ya semua mau. Kan kalau ada bantuan untuk orang miskin, semua kan ngaku miskin. Tapi kalau mau di-upload ke YouTube, mereka itu enggan. Mengapa? Karena memang qadarullah ya. Untuk Sumeneb ini saya dapat katakan tidak ada orang miskin. Maksudnya tidak ada orang miskin yang sampai mau di-upload ke YouTube. Mereka masih bisa mengatasi lah. Ya alhamdulillah. Saya mencoba dengan tim menelusuri pelosok-pelosok pedesaan ya, tidak sapu bersih ya, tapi hanya beberapa kecamatan. Itu alhamdulillahnya tidak satu pun saya ketemu dengan rumah gedek milik warga. Tidak ada. Semua sudah rumah permanen. Malah makin ke pelosok, itu makin bagus rumah-rumah warga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ya, sekali lagi bukan niatan saya untuk bikin video seperti ini. Jadi sekali lagi jangan ada yang ikut saya. Saya tidak ingin banyak tanggung jawab nanti di hadapan pengadilan Allah. Kalau memang menurut Bapak Ibu perlu digali, ya gali sendiri, ikut sendiri. Jangan ikut saya.
Ini saya hanya iseng. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton. Kalau Bapak Ibu berkenan mau mensubscribe, ya saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah membalas Bapak Ibu dengan balasan yang besar. Akhirnya, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.